Bismillahirrahmanirrahim. Apa keutamaan sedekah dan apa hukum sedekah kepada non-muslim atau binatang seperti kucing, Ustaz? Kalau keutamaan sedekah banyak sekali, terlalu banyak, dan ini sudah kita bahas, bahkan kita pernah buat tablik akbar ya. Tapi kembali saya ingatkan, sedekah itu manfaatnya, di antara manfaat yang sangat besar adalah dia bisa memperbanyak harta. Karena kata Nabi SAW, ma naqasa malun min sadaqah. Itu yang pertama. Jadi tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Maknanya akan bertambah. Dia tidak akan berkurang, tapi dia akan bertambah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam ayat Al-Qur'an tentang masalah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang engkau infakkan di jalan Allah, maka dia akan gantikan. Seperti itulah ya. Kemudian yang kedua, dia bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala dan bisa membawa pada kematian yang baik atau husnul khatimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rabb wa tadfa'u an mitati su. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah dan bisa menolak kematian yang buruk. Kan gitu. Kemudian sedekah juga ini bisa mensucikan jiwa, menyelamatkan dari sifat pelit ya. Sampai kata Nabi, kata Allah SWT dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang tercabut dari dirinya sifat pelit, artinya dia dermawan, suka memberi, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sampai sebagian salaf mengatakan dermawan itu adalah pohon di surga dan dia punya ranting-ranting di dunia. Siapa yang memegang rantingnya itu, dia bersedekah, dia akan masuk ke dalam surga. Dan sesungguhnya pelit itu atau bakhil adalah pohon di neraka dan dia punya ranting-ranting sampai ke dunia. Siapa yang berpegang pada ranting itu, dia akan masuk ke neraka. Yang keempat, Anda juga akan mendapatkan doa malaikat. Kata Nabi SAW, kalau tiba pagi hari, maka Allah akan turunkan dua malaikat ya. Yang satu mendoakan, mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan, sempitkan rezeki orang yang bakhil. Dan sekian banyak manfaat. Sekian banyak manfaat. Dia bisa menjadi penyebab sembuhnya penyakit, keluarnya dari permasalahan. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu kalau ada masalah ya, yang belum selesai dalam hidup beliau, maka beliau bersedekah. Seperti itulah. Itu kurang lebih gambarnya teman-teman sekalian ya. Dan bagi saya kata kuncinya, Anda mau kaya, Anda sedekah. Karena kita orang Islam beda sama orang kafir ya. Kalau kaum muslimin, sedekah pangkal kaya, artinya keluarkan. Kalau kapitalis, menahan, menabung pangkal kaya. Ketemu gak kira-kira? Gak akan ketemu kan? Kenapa? Karena Islam suruh keluarkan, mereka suruh simpan. Sisi yang lain, Islam suruh sosial, hubungkan bisnismu sama sedekahmu, sosialkan, berbagi, maka akan dapat berkah sebagaimana hadits Bukhari. Pernah Nabi SAW mengatakan, pernah ada orang sebelum kalian, dua orang punya kebun musim peceklik. Yang satu melihat ada awan lewat di atas kebunnya, lalu terdengar suara mengatakan, turunkan hujan di kebun si fulan, rupanya tetangganya di sebelah. Maka dia pun pergi ke tetangganya itu. Kemudian dia berkata atau mendengar hujan itu turun, lalu dia melihat, dia melihat hujan itu turun, lalu kemudian dia bilang sama tetangganya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Kenapa bisa di musim peceklik seperti sekarang justru kau yang kena dapat hujan, kami tidak? Kata dia, aku membagi 3 hasilku. Sepertiganya aku berikan keluargaku, sepertiganya aku sedekahkan, sepertiganya lagi aku kembalikan kepada menjadi modal. Jadi sebenarnya dia bisa menjadi itu ya, penyebab bertambahnya harta itu. Dan tentu sekian banyak ya manfaat-manfaat mungkin yang Anda bisa dapatkan dari sedekah itu. Allahu a'lam. Kalau sedekah kepada non muslim sama, tetap ada pahalanya, tapi tentu lebih besar sedekah kepada muslim. Termasuk juga kepada hewan, karena Nabi SAW berkata pada saat menceritakan seseorang laki-laki yang turun ke sumur, minum, haus, orang-orang sebelum kita tentunya. Kemudian dia pun keluar dari sumur, lalu ditemukan ada anjing yang kena kehausan, lidahnya sampai ke tanah gitu kan. Kemudian dia pun mengatakan, anjing ini telah terkena haus bagaimana aku terkena haus. Maka dia pun turun dengan menggigit satu sepatunya, lalu dia turun
Allah berterima kasih padanya dan mengampuni dosa-dosanya. Maka seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah dengan memberikan hewan pun kita mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW, di setiap denyut kehidupan ada pahala. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Ya, seperti itu.